Pemirsa, dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, petugas gelar razia masker di Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga yang tidak mengenakan masker diberi pengarahan dan masker gratis. Jajaran kepolisian Polres Tasikmalaya Kota menggelar razia dengan menghentikan sejumlah pengguna jalan yang melintas menuju pusat perkotaan. Razia kali ini berbeda dari biasanya karena petugas merazia warga yang tidak menggunakan masker. Selain pengendara mobil dan motor, pesepeda dan pejalan kaki yang tidak mengenakan masker turut dihentikan. Mereka yang dirazia diberikan arahan dan edukasi agar bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Petugas juga membagikan sekitar 1.000 masker dalam razia ini. Kami juga akan keliling door to door, dalam arti bukan hanya di jalanan saja, nanti juga akan ditindaklanjuti. Kami akan bergerak ke mal-mal atau ke pusat-pusat perbelanjaan di mana masyarakat melaksanakan perkumpulan. Setidaknya kami akan melaksanakan himbauan-himbauan dan memakai juga memberikan pembagian berupa masker dan yang lainnya. Data sementara dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tasikmalaya, terdapat 9 orang yang dinyatakan positif dan 1 orang meninggal dunia akibat virus corona. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, data terakhir jumlah pasien COVID-19 bertambah 337 orang. Pasien sembuh bertambah 30 orang. Terdapat penambahan kasus baru sebanyak 337, sehingga jumlah menjadi 3.293 kasus. Terdapat 30 pasien yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 252 kasus. Terdapat 40 kasus pasien yang meninggal dari konfirmasi COVID positif, sehingga menjadi 280 orang. Gambaran ini sangat menyedihkan untuk kita karena kita tahu bahwa penularan di luar masih terus berlangsung. Data yang kita himpun hari ini itu adalah kurang lebih menggambarkan kondisi masyarakat kita di seminggu yang lalu. Karena kita tahu meskipun masa inkubasi terpanjangnya adalah 14 hari, namun rata-rata adalah 5-6 hari yang lalu. Mudah-mudahan dengan kita menggunakan masker sejak seminggu ini, kita bisa melihat hasilnya pada minggu depan. Apakah kepatuhan ini dijalankan dengan baik atau tidak? Rumah sakit rujukan kekurangan ventilator untuk merawat pasien positif corona. Untuk menjawab kebutuhan ventilator, sekelompok mahasiswa berhasil menciptakan ventilator darurat dengan material yang mudah didapat sehingga menekan biaya produksi. Anak muda Indonesia berhasil ciptakan ventilator dengan harga terjangkau. Langka dan melambungnya harga alat bantu kesehatan dalam mengatasi wabah COVID-19 mendorong beberapa putra bangsa untuk membuat alat bantu pernafasan bagi pasien yang terinfeksi virus corona. Bekerja sama dengan sebuah universitas swasta ternama, anak-anak muda yang tergabung dalam tim Sari Teknologi berhasil menciptakan ventilator darurat dengan material yang hampir semuanya didapat di dalam negeri sehingga dapat menekan biaya produksi. Alat bantu pernafasan bagi penderita COVID-19 ini dibuat untuk keadaan darurat sebelum pasien mendapatkan perawatan yang sesuai dengan standar perawatan pasien COVID-19. Sementara itu sebagai tempat memfasilitasi hingga terciptanya alat ini, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma, Adang Suhendra berharap alat cipta tim Sari Teknologi dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kelangkaan alat kesehatan, khususnya ventilator. Melihat kondisi saat ini kan cukup ini ya, artinya kita mencoba untuk membantu program pemerintah dalam mengatasi dalam hal ini adalah membantu untuk membuat beberapa
riset pengembangan, ya khususnya membantu beberapa ya mungkin saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan perangkat-perangkat seperti misalkan alat bantu pernafasan, kemudian juga nanti di sini disinfektan ya ruangan ya serta juga kamera, sehingga kita bisa berpartisipasi ya untuk membantu masyarakat tersebut, ya, khusus juga pemerintah yang saat ini kan cukup per hari aja pasiennya cukup bertambah dari dampak dari COVID ini. Diharapkan alat bantu pernafasan yang dibutuhkan oleh pasien corona lulus uji klinis dan dapat diproduksi secara massal sehingga masalah kekurangan alat bantu pernafasan ventilator pada rumah sakit rujukan corona dapat teratasi. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya soal pembuatan ventilator sudah tersambung bersama kami ada Mas Yohanes Kurnia. Selamat siang Mas Yohanes. Siang, Mbak Syafa. Ya, Mas Yohanes, sebetulnya material apa yang digunakan untuk membuat ventilator ini dan adakah perbedaannya dengan ventilator pada umumnya? Jelas berbeda. Jadi ini adalah low cost, diperuntukkan untuk knockdown, jadi bisa dibongkar pasang dan juga sangat hemat karena dibuat dari 3D printed material dan juga akrilik. Baik, kemudian untuk dari segi penggunaannya maupun fungsi dan manfaat terhadap pasien, seperti apa Mas perbedaannya dengan ventilator pada umumnya? Perbedaannya kami mungkin lebih ke portable, jadi lebih banyak bisa dibawa-bawa, dan perbedaan dengan ventilator yang ada pada umumnya adalah mungkin terletak pada bulky dan small size-nya. Dan kalau small size kami sudah bisa membuat simulasi yang hampir sama dengan ventilator yang pada umumnya. Sudah ada berapa ventilator yang berhasil diproduksi oleh Mas Yohanes dan rekan-rekan dan berapa biaya pembuatan untuk setiap satu buah ventilator? Jadi saat ini kami baru membuat 5 prototipe, tapi dari 1 sampai 5 prototipe 5 yang paling efektif dan efisien. Prototipe 1 sampai 4 kurang efisien sehingga kami tidak teruskan. Lalu berikutnya sesudah prototyping kami akan menyempurnakan untuk bisa diuji kepada pasien karena saat ini adalah kita sudah sampai kepada tahap bagaimana mensinkronkan dengan posisi tes lung dan kemudian nanti akan dicobakan kepada pasien. Berapa biaya produksi dari setiap satu buah ventilator tersebut, Mas Yohanes? Secara kasar biaya produksinya COGS-nya atau biaya modalnya itu sangat murah, lebih kurang dari 10% biaya ventilator yang asli, lebih kurang dari 10% biaya ventilator asli. Kira-kira bisa diproduksi massal tidak, Mas Yohanes? Oh, sangat mudah. Karena kami sudah membuat sistemnya knockdown-nya itu serupa dengan konsep knockdown kita memasang furniture atau perabotan. Jadi kami memang sengaja ingin membuat bagaimana ini kalau dibawa ke tempat yang agak jauh, itu orang-orang yang di sana dengan instruksi yang cukup memadai, dengan visual spasial, mereka bisa melihat instruksi tersebut dan membuat dan memasang dengan cepat. Apakah ventilator yang Anda buat ini sudah ditawarkan ke pihak Kementerian Kesehatan? Saat ini kami belum sempat menawarkan, karena kami masih berfokus kepada keliling-keliling atau roadshow antar rumah sakit dan antar dokter untuk mendapatkan saran dan pendapat mereka. Baik, terima kasih Mas Yohanes Kurnia sudah bergabung bersama kami di iNews Siang dan semoga ventilator yang Anda buat dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pasien corona di Indonesia. Pemirsa, hari pertama PSBB Pasar Senen Jakarta Pusat sepi pembeli. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.